diluangkan hari ini. Adapun tujuan kita ada di tempat ini adalah ingin menyebarkan pemahaman dan penerapan serta pengalaman tentang bagaimana budaya positif itu dibangun di sekolah. Ada beberapa poin di sini tentang budaya positif, di mana budaya positif ini sendiri merupakan bahan pembelajaran CGP di modul 1.4. Jadi adapun apa itu budaya positif adalah nilai-nilai yang diyakini dan diterapkan oleh sekelompok orang. Jadi maksudnya di sini sekelompok orang dalam suatu organisasi, contohnya di instansi seperti kita di sekolah. Jadi nilai-nilai yang diyakini yang diterapkan dalam jangka waktu tertentu sehingga menjadi suatu kebiasaan. Nah, budaya positif yang dimaksud di sini adalah ini dibuat melalui kesepakatan bersama antara guru dan siswa. Jadi budaya positif yang dimaksud di sini adalah bukan hanya di sekolah, tapi juga khususnya di kelas kita masing-masing, Bapak Ibu. Adapun yang akan saya paparkan ada 6 garis besarnya di sini tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, di mana ada 5 posisi kontrol seorang guru, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Namun sebelum kita masuk pada inti pemaparan saya, di sini ada sedikit kasus sebagai pemantik saja Bapak Ibu tentang kegiatan kepala tangan. Mungkin Bapak Ibu bisa melakukan apa yang saya instruksikan tadi. Anggap ada A dan B. A dan B ini Bapak Ibu dengan mungkin Bapak Ibu yang di sebelahnya boleh sobeklah secari kertas kecil, kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda di kertas tersebut, kemudian dikepalkan, Bapak Ibu genggam. Bapak Ibu genggam, kemudian teman yang satunya ini akan berusaha membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Kemudian yang teman B tadi akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara Bapak Ibu untuk membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Mungkin dengan cara membujuk, mungkin dengan cara merayu, atau mungkin menghardik, menyuap, ataupun apa ya? Ini sebagai gambaran Bapak Ibu, kenapa saya mengambil kasus pemantik seperti ini, karena ini berhubungan dengan bagaimana motivasi kontrol kita, teori kontrol kita sebagai seorang guru. Artinya apa? Begini Bapak Ibu, kira-kira siapa yang memegang kontrol dari peristiwa yang tadi Bapak Ibu? Kan ada teman si A dan si B. Si A ini menggenggam tangannya, ada sesuatu di tangan itu yang berharga. Kemudian teman yang B-nya ini berusaha membuka kepalan tangannya. Kira-kira yang memegang kontrol di sini yang mana, si A atau si B Bapak Ibu? Siapa? Yang menggenggam. Iya. Jadi benar sekali yang menggenggam Bapak Ibu. Meskipun yang menggenggam ini akhirnya melepaskan itu kembali intinya diri kita yang kontrol itu ada apa? Kontrol yang ada dalam diri kita itu kita sendiri. Jadi tanpa ada campur tangan atau kontrol atau motivasi ekstrinsik dari luar. Jadi ini sama halnya kita hubungkan dengan apa yang kita lakukan di kelas. Iya. Jadi di sini hubungannya dengan kepalan tangan ini ada sedikit perubahan paradigma tentang teori kontrol ini tadi. Jadi intinya bahwa anak-anak itu yang mengontrol dirinya mereka sendiri. Iya. Kita tidak ada kuasa kita untuk mengontrol mereka, meskipun bagi mereka mengikuti arahan kita, tapi menurut mereka itu ada istilahnya motivasi ekstrinsiknya, ada maksudnya mereka mengikuti
instruksi dari kita. Mungkin itu karena ada butuh penghargaan kah, atau apresiasi, ataupun mungkin butuh diberi semacam hadiah. Nah, ini sebentar akan kita bahas kaitannya dengan ini Bapak Ibu. Jadi perubahan paradigma teori kontrol, ada namanya ilusi kontrol, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Namun pada dasarnya di sini Bapak Ibu, murid itu sebenarnya tidak bisa dikontrol. Seperti yang saya sampaikan tadi, anak-anak itu ketika melakukan apa instruksi yang kita lakukan, itu pasti ada tujuannya. Tujuan anak itu mengikuti anak kita apa? Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi maksudnya di sini guru ini verifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Terkadang begini Bapak Ibu, kadang sebenarnya kita marah, tapi kita berpikir saya harus mampu mengontrol diri. Kita marah ketika kita menyadari saya harus mengontrol diri. Kita mungkin disampaikan dengan suara lembut. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Intinya bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang. Intinya ini di sini kontrol guru di sini, kita mengharapkan adanya motivasi intrinsik dari siswa, bukan karena maunya apa, mungkin mau dipuji atau apa. Ini yang kita mau sama. Iya, itu saja. Kemudian perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Contohnya yang sudah saya paparkan tadi, bahwa siswa itu melakukan apa yang kita instruksikan mungkin karena ada tujuannya. Dapat penghargaan, dapat imbalan, dapat pujian. Nah, ini artinya yang mau kita rubah adalah bagaimana kita membangun motivasi dari diri siswa itu. Ada namanya motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Namun sebelumnya masuk di sini juga saya akan paparkan tentang apa itu disiplin positif Bapak Ibu. Sebelum saya mempelajari modul ini, pemikiran saya tentang kata disiplin itu artinya taat dan patuh pada aturan. Artinya apa? Ketika melanggar pasti dapat hukuman. Nah, ini yang mau kita rubah pandangan kita. Ternyata disiplin itu tidak seperti itu. Nah, sesuai dengan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara, disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal atau motivasi dari dalam diri kita sendiri. Kemudian menurut Diana Gosen, yaitu disiplin diri ini juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Sebagai pendidik, tujuan kita mendisiplinkan anak ini adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Mungkin Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan universal itu yang bagaimana? Nah, ini sudah tercantum dalam profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensinya. Bapak Ibu mungkin sudah tidak asing lagi. Jadi intinya kita mendisiplinkan anak-anak ini adalah untuk membangun bagaimana mereka mampu membentuk nilai universal ini dari dalam dirinya. Teori motivasi perilaku manusia. Jadi ada 2 motivasinya, ada motivasi eksternal dan internal. Yang motivasi eksternalnya itu mungkin anak-anak ini melakukan perintah kita karena takut dihukum kalau tidak melakukan itu. Nah, itu motivasi eksternal, contohnya seperti itu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, motivasi eksternal atau internal Bapak Ibu? Eksternal, iya benar sekali. Jadi ketika anak-anak ini melakukan instruksi kita atau perintah dari kita ini karena ingin mendapat imbalan ataupun pujian, itu belum dari dalam dirinya, masih termasuk motivasi eksternal. Nah, yang ketiga adalah
melakukan sesuatu karena memang menghargai dirinya dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Karena menyadari, ini tanggung jawab saya, ini tugas saya. Nah, ini termasuk motivasi apa Bapak Ibu? Eksternal apa internal? Internal. Ya, internal. Cocok sekali. Jadi dari kedua motivasi ini Bapak Ibu yang ingin kita tanamkan kepada siswa kita dan kita juga sebagai pendidik adalah motivasi intrinsiknya atau motivasi dari dalam diri kita. Kemudian apa tujuan dari disiplin positif ini? Itu menanamkan motivasi yang ketiga tadi, yaitu motivasi intrinsik pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Kalau ekstrinsik itu jangka panjangnya pendek. Tidak mungkin Bapak Ibu setiap hari dikasih penghargaan, dikasih imbal, tidak mungkin. Tetapi ketika kita dari dalam diri kita sudah tertanam motivasi intrinsik ini, kita tidak memandang apakah harus dapat imbalan. Itu yang kita sangat harapkan, menanamkan motivasi intrinsik ini kepada siswa kita di kelas. Seperti motivasi hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, di sini banyak sekali Bapak Ibu. Ternyata kalau saya pribadi, ternyata selama ini saya keliru tentang pemberian hukuman, penghargaan itu ternyata ada dampak kurang baiknya terhadap murid kita ternyata. Contohnya saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku tanggung jawab itu ataupun biasanya kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah, dari sini anak-anak itu dihukum oleh penghargaan. Nah, kalau bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Jadi selama ini Bapak Ibu, kalau kita berpikirnya terutama saya ya, memberi penghargaan itu kan dulunya sebelum saya pelajari modul ini, memberi penghargaan itu wajar. Mungkin Bapak Ibu juga berpikirnya seperti itu. Tapi ternyata Bapak Ibu, pemberian penghargaan ini terhadap siswa kita itu ini dampaknya kurang baik. Iya, memberi penghargaan itu dampaknya kurang baik. Seperti yang disebutkan di sini oleh Elihon, di sini dikatakan bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Jadi peneliti ini mengatakan hukuman sama penghargaan itu sama. Iya, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang lain. Ini dorongannya eksternal atau motivasinya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Jadi dampak dari adanya bentuk penghargaan ini kepada siswa yaitu pengaruhnya jangka pendek. Seperti yang tadi sudah saya paparkan, efeknya akan ketergantungan. Artinya apa? Siswa ini mau berbuat Bapak Ibu kalau ada hadiah, mau berbuat kalau dapat imbalan. Nah, ini yang dimaksud penghargaan sama dengan hukuman. Kemudian dengan adanya penghargaan ini kadang menimbulkan juga atau bisa merusak hubungan anak ini dengan teman yang lain. Mungkin timbul rasa iri ataupun kecewa, ataupun mungkin temannya putus asa, dia terus yang diberi penghargaan. Nah, ini bisa merusak hubungan teman dengan anak ini dengan temannya yang lain. Istilahnya kecemburuan sosial seperti itu Bapak Ibu. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Nah, efek lainnya atau dampak lainnya adalah penghargaan menurunkan kualitas. Artinya anak-anak ini melakukan sesuatu itu bukan karena ingin mengembangkan kemampuannya ataupun keterampilannya, tetapi dia fokusnya ke penghargaan apa yang mereka dapatkan nanti. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Saya tidak usah belajar lagi, toh saya lagi yang dapat 100 nantinya.
Jadi artinya untuk mendorong mereka untuk lebih meningkatkan kemampuan maupun kreativitas mereka itu sudah terhambat karena itu. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Artinya sudah tidak ada lagi motivasi dari dalam dirinya melakukan hal tersebut karena apa? Iya. Di sini ada beberapa bentuk apresiasi Bapak Ibu yang mungkin bisa kita lakukan di kelas. Ini dalam bentuk penghargaan juga, tapi bisa kita lakukan secara khusus ataupun secara pribadi ataupun bergantian semua muridnya. Contohnya seperti ini, umpama di kelas kita itu ada siswa yang sikapnya hari ini bagus sekali, tertib, disiplin. Nah, untuk menghindari adanya kecemburuan dengan temannya, mungkin bisa dilakukan atau memberikan penghargaan itu setelah istirahat atau memanggilnya secara pribadi. Kemudian dia bilang, kamu tadi ternyata bagus, kamu cepat datang, pekerjaanmu cepat selesai. Satu contoh cara memberikan apresiasi kita kepada siswa kita sehingga tidak ada dampak yang bisa dirasakan oleh temannya yang lain. Lalu juga bagi siswa yang belum sampai ke tahap yang ini Bapak Ibu ya, artinya seperti yang butuh perhatian khusus, ini juga harus kita istilahnya perlakuannya secara adil. Kemudian konsep hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, di sini juga sebelum saya pelajari modul ini Bapak Ibu, hukuman konsekuensi itu saya bingung membedakan yang mana hukuman, mana konsekuensi. Nah, ternyata hukuman itu sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba, itu hukuman. Mungkin contohnya mengganggu teman langsung dihukum berdiri. Nah, itu hukuman. Nah, kemudian kalau konsekuensi ini sudah terencana dan sudah disepakati antara siswa dan murid. Iya, itu konsekuensi. Jadi, kemudian restitusi. Nah, ini yang paling efektif Bapak Ibu. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Artinya kegiatan restitusi ini dilakukan tujuannya adalah untuk membangun kesadaran dari diri siswa untuk mampu mempertanggungjawabkan untuk setiap tindakannya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, seperti di sini di slide ada di sini dikatakan identitas gagal itu yang berupa hukuman. Ini dampaknya pada murid-murid ini akan merasa bersalah, rendah diri dan mengasingkan diri. Kalau konsekuensi anak-anak biasanya kehilangan haknya, merasa kehilangan hak. Kalau restitusi, murid atau anak tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Nah, supaya tidak ngantuk Bapak Ibu, tabik kita luangkan waktu tak sebentar saja. Di sini ada cara beberapa contoh tindakan. Apakah menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Saya akan bagikan selebarannya. Kita samakan persepsi saja Bapak Ibu ya. Di situ ada beberapa contoh tindakan. Mungkin Bapak Ibu bisa tuangkan di situ apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Kita jawab sama-sama saja Bapak Ibu ya. Iya. Contoh tindakan guru di sini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah ini hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Yes, hukumannya. Iya, hukuman. Kemudian yang kedua adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Iya, hukuman. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis.
Yes, konsekuensi. Wah, luar biasa sekali Bapak Ibu. Ternyata sudah bisa membedakan yang mana hukuman, mana konsekuensi. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Kalau begitu, karena saya anggap Bapak Ibu sudah paham, kita lanjut saja. Kita lanjut ke penerapan keyakinan kelas. Nah, ini juga jauh lebih penting Bapak Ibu kita terapkan di kelas. Penerapan keyakinan kelas. Nah, di sini pertanyaan pemantiknya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, jawabannya sebentar akan terjawab setelah saya paparkan di sini. Karena persepsi kita, khususnya saya di awal itu, keyakinan kelas pasti aturan di kelas. Ternyata tidak sama Bapak Ibu. Iya. Nah, di sini pertanyaan pemantiknya, Ibu, saya ada beberapa pertanyaan pemantik. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Untuk apa kita mengikuti aturan ini Bapak Ibu? Mungkin ada yang menjawab keselamatan. Iya kan? Keselamatan. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Betul Ibu Santi. Kesehatan dan keselamatan, betul sekali. Iya, betul sekali Bapak Ibu. Jadi di sini kemungkinan jawaban ada untuk keselamatan, ada untuk kesehatannya seperti ini. Nah, hubungannya dengan keyakinan kelas, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan yang Ibu Bapak tadi sebutkan, inilah yang disebut sebagai suatu keyakinan. Iya, suatu keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa, dan lain-lainnya. Nah, contoh yang lain nilai-nilai universalnya adalah mandiri, kehormatan, peduli, kejujuran. Ini sebenarnya tercermin dalam profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi tersebut. Disitulah tercermin nilai-nilai universal yang ingin kita tanamkan pada keyakinan kelas kita masing-masing Bapak Ibu. Nah, kita sama-sama lagi menyamakan persepsi kita. Contohnya peraturan, kembalikan barang ke tempatnya. Nilai kebajikan yang dituju apa kira-kira Bapak Ibu? Kalau kembalikan barang ke tempatnya, bertanggung jawab ya? Iya, bertanggung jawab. Iya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nilai-nilai keyakinannya apa kira-kira? Saling menghormati atau menghargai. Ini kan keyakinan. Nilai-nilai keyakinan yang bisa kita tanamkan di kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian ini sudah saya jelaskan tadi nilai-nilai kebajikan universal yang ada di profil pelajar Pancasila, mulai dari beriman dan bertakwa sampai kreatif. Kemudian yang selanjutnya, mengapa keyakinan ini? Kenapa bukan peraturan di kelas? Karena lebih menumbuhkan motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam seorang siswa dengan kembali bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Benar sekali, karena terkadang peraturan kelas itu tertempel, terpampang nyata di tembok, tapi mereka tidak paham nilai apa yang ingin ditanamkan kepada mereka. Nilai-nilai universal seperti apa yang ingin ditanamkan. Ingin untuk share pengalaman dan penerapan saya di kelas tentang bagaimana pembentukan keyakinan kelasnya. Sebentar saya akan paparkan contohnya. Nah, yang harus kita perhatikan di dalam pembentukan keyakinan kelas ini Bapak Ibu, yang pertama adalah keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian intinya bahwa dalam membuat keyakinan kelas di sini adalah nilai-nilai universal apa yang mau kita tanamkan dalam diri murid kita. Iya, intinya sesuai dengan kurikulum Merdeka. Tujuan pembelajaran itu kan menjadikan anak ini berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Iya. Kemudian ini 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia ada penguasaan, ada bertahan hidup, kesenangan, kasih sayang dan rasa terima kasih, dan kebebasan. Di sini ada contoh kasus Bapak Ibu.
Ibu Ambar, guru wali kelas 2 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelas. Ini kelas rendah Bapak Ibu. Salah satu muridnya di kelas, Doni. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Dan menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, ini berhubungan dengan 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Ada penguasaan, ada kasih sayang, ada bertahan hidup, ada kesenangan. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu apa yang akan Bapak Ibu lakukan menghadapi sikapnya Doni seperti ini? Menasihati Doni, menasihati Doni. Kira-kira Bapak Ibu di antara kelima kebutuhan dasar manusia di sini, apakah kelima-limanya ini Doni butuhkan atau bagaimana begitu? Bertahan hidup, kan istilahnya seperti ini. Saya langsung saja paparkan. Karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan bertahan hidup. Iya, makanya ganggu Ratna supaya dibagi juga makanannya, dikasih juga makanan. Itu berarti kebutuhan untuk bertahan hidupnya dia mau penuhi Bapak Ibu. Pasti di kelas, apalagi kita sempat juga terkadang seperti itu. Satu orang temannya, nah 5-5 ini. Itu kebutuhan bertahan hidup anak-anak dia berusaha penuhi. Kemudian karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, gurunya juga pasti ikut menasihati. Artinya kebutuhan si Doni itu akan kasih sayang. Iya, butuh kasih sayang, butuh perhatian. Kemudian karena dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Nah, ini kebutuhan kekuasaan. Istilahnya dari net ke Jawa kayak gitu. Artinya kebutuhan kekuasaannya itu si Doni ini mau penuhi seperti itu. Kemudian karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Karena itu Doni mau makanannya temannya. Doni berusaha memenuhi kebutuhan kebebasan. Abos lagi kesininya namun menu-menunya. Dia mau bebas, maksudnya hari ini mungkin bekalnya apa, besoknya apa, seperti itu. Jadi yang terakhir karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah teman-teman yang kesal. Berarti kebutuhan kesenangannya dia juga penuhi. Jadi dari kasus si Doni ini Bapak Ibu, dan mungkin ini sudah sering juga terjadi di kelas kita. Ternyata anak-anak itu bukan hanya anak-anak, kita juga seorang guru, kebutuhan hidup kita itu seperti itu. Kebutuhan bertahan hidup, butuh kasih sayang dan rasa diterima, kekuasaan, kebebasan maupun kesenangan. 5 posisi kontrol ini juga sangat menarik buat saya Bapak Ibu di modul ini. Ternyata apa yang selama ini sering saya terapkan di kelas itu keliru Bapak Ibu. Di sini saya diberikan sedikit pencerahan tentang bagaimana menghadapi seorang anak itu. Seorang guru di sini dikatakan 5 posisi kontrol guru. Ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Saya yang paling dominannya dulu Bapak Ibu adalah penghukum. Nah, inilah kekeliruan saya yang tanpa tahu, tanpa mencari tahu, tanpa memvalidasi apa masalahnya langsung menghukum. Nah, ini iya, saya rasa juga Bapak Ibu juga seperti itu. Dan ternyata itu kita keliru selama ini Bapak Ibu, karena dampaknya juga akan membawa ketidaknyamanan terhadap siswa kita. Contohnya saja belum apa-apa langsung kau mentok itu. Ini ternyata yang salah. Iya. Kemudian kalau contohnya membuat orang merasa bersalah, harusnya tahu ibu itu lelah sekali hadapi kok.
itu berarti secara tidak langsung kita membuat anak itu merasa bersalah. Doamu kirim kona demi saya, demi ibumu, demi ibu guru, mu kirim kona. Nah ini artinya kita kontrol kita itu sebagai pembuat siswa ini kita buat merasa bersalah. Kemudian teman. Nah ini juga di pikiran saya ibu selama ini, kok kita menjadi temannya anak-anak itu bagus. Iya, ternyata ada juga dampak kurang baiknya Bapak Ibu. Iya, mungkin salah satunya mungkin anak-anak mungkin rasa segannya berkurang. Kemudian juga bisa jadi anak-anak ini ketika menganggap kita sebagai temannya, bukan di gurunya yang kasih motivasi belajarnya itu ji. Semua ada dampaknya. Nah, kemudian ada posisi kontrol yang keempat adalah pemantau. Biasanya ini pemantau, contohnya kalau ada melanggar, kamu tahu peraturannya apa? Mesti diaturan dan engkau kanji. Seperti itu bahasa ininya Bapak Ibu. Nah, kemudian, ini posisi kontrol yang kelima ini yang seharusnya kita terapkan di kelas, yaitu sebagai manajer. Biasanya ini kalau kita sebagai manajer penyampaiannya saja ini lembut. Biasanya bisa kita kontrol melalui penggunaan kalimat yang lebih halus Bapak Ibu. Nah hubungannya dengan posisi kontrol sebagai manajer di sini hubungan dengan bagaimana ketika kita mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Nah cocok Ibu Bapak Ibu kalau kita ambil cara mengatasi permasalahan itu dengan cara restitusi. Apa sih ini? Restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi restitusi ini bagaimana cara kita supaya menyadarkan anak ini, oh perlakuan saya seperti ini salah. Ternyata ketika kita berbuat salah kita harus berani bertanggung jawab. Nah itu yang ingin kita tanamkan melalui kegiatan restitusi ini. Tanpa menghakimi mereka, tanpa memberi hukuman, siswa ini bisa menyadari kesalahannya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, tahapan restitusinya di sini ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama menstabilkan identitas anak. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan salah. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kemudian di sini posisi ciri-ciri restitusi. Melakukan restitusi ini, anak-anak ini bukan disuruh untuk bukan dihukum ya Bapak Ibu, tapi bagaimana anak ini bisa belajar dari kesalahannya, kemudian memperbaiki hubungan. Dan restitusi ini menuntun untuk melihat ke dalam diri mereka bahwa apa yang saya lakukan selama ini salah, ternyata ibu guru tidak suka dan memang sikap saya ini tidak baik gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Segitiga restitusi. Nah, bersehubungan dengan segitiga restitusi ini sebentar akan saya bagikan pengalaman penerapan saya di kelas tentang segitiga restitusi. Dimulai dari menstabilkan identitas. Biasanya kita menggunakan kata kamu kenapa terlambat? Teman kamu bukan cuma dari teman kamu masih banyak yang terlambat gitu. Kemudian tahap kedua adalah validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan biasanya kita menyampaikannya dengan kalimat seperti ini Bapak Ibu. Kamu tentu punya alasan kenapa melakukan hal tersebut. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang kita sepakati di kelas. Seperti itu. Ini saya sekedar berbagi penerapan di kelas bagaimana segitiga restitusi itu. Ya, seperti ini. Seperti ini contoh yang saya lakukan segitiga restitusi. Ini sudah pukul 7.15.
Seperti itu contoh segitiga restitusi yang saya terapkan di kelas Bapak Ibu. Kemudian satu lagi aksi nyata yang saya lakukan di kelas tentang langkah-langkah menyusun keyakinan kelas. Di sini foto-fotonya saya langsung saja meminta siswa untuk menulis keyakinannya. Jadi bukan gurunya yang menyuruh, tapi kita minta pendapat anak itu sendiri tentang keyakinan apa yang mampu dia laksanakan, mampu dia lakukan di kelas, bukan karena dari gurunya, tapi mereka sendiri yang menulis. Di sini ada namanya Bapak Ibu. Kemudian menempelkan masing-masing jawaban siswa seperti ini. Mereka paparkan sendiri lewat sticky note seperti ini. Kemudian seperti ini hasilnya Bapak Ibu. Jadi dari sticky note yang dikumpulkan ini, saya menyimpulkan ada 9 poin yang bentuk-bentuk keyakinan kelas yang anak-anak pilih. Dari ke-9 ini saya mengubahnya menjadi kalimat positif. Kalimat positif maksudnya ini mudah dipahami, mudah diingat, dan mudah dijalankan. Seperti itu. Nah, seperti ini kalimat positifnya saya jadikan menjadi 4. Yang tadinya 9 saya jadikan menjadi 4. Iya. Kemudian seperti ini saya sudah tempelkan juga di dinding contoh kesepakatan kelasnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi harapan saya setelah apa yang saya paparkan hari ini bisa menjadi inspirasi buat Bapak Ibu. Mari untuk saling sama-sama belajar dan belajar. Adapun harapan saya, mari membangun budaya positif yang berpihak pada murid di sekolah dengan tujuan agar dapat mengembangkan karakter mereka sesuai profil pelajar Pancasila. Jadi semoga apa yang saya paparkan hari ini bisa sedikit memberikan pemahaman ataupun mungkin bisa dijadikan inspirasi untuk dilakukan di kelas Bapak Ibu di kemudian hari. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu untuk hari ini, karena saya sangat merasa terharu juga, merasa didukung Bapak Ibu. Iya, terima kasih banyak. Saya akhiri pertemuan kita hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.